Pemirsa, kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangkaraya masih belum juga bisa dipadamkan. Pemerintah Kota Palangkaraya pun memperpanjang status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan hingga 8 September mendatang. Untuk mengetahui seperti apa kondisi terkini penanganan kebakaran di sana, berikut pemirsa laporan jurnalis Metro TV Nurul Zenita dan juru kamera Muhammad Robi dari Kota Palangkaraya. Pemirsa, di belakang saya adalah petugas dari BPBD Kota Palangkaraya yang tengah melakukan pembasahan lahan yang sebelumnya telah terbakar. Ini lokasinya di Patuk Katimpun, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Di sini merupakan proses pembasahan, yang mana proses pembasahan itu dilakukan untuk mencegah adanya titik api yang kembali muncul karena lahan-lahan yang terbakar di Kota Palangkaraya ini, khususnya di Patuk Katimpun, Kecamatan Jekan Raya ini merupakan lahan gambut. Jadi untuk lahan gambut ini api tidak hanya membakar di permukaan saja, tapi api juga merambat dan tertahan di bawah tanah. Jadi ini membuat api yang terperangkap di bawah tanah ini cepat kembali muncul ke permukaan. Dan juga sejak pagi hari kawasan ini, di lahan di Patuk Katimpun ini, asap yang cukup tebal sudah muncul dari bawah permukaan tanah. Setidaknya akibat karhutla di Kota Palangkaraya ini mengakibatkan gangguan kesehatan bagi warga di Kota Palangkaraya. Kemarin sempat berbincang kepada kami, Kadinkes Kota Palangkaraya mengatakan kalau setidaknya ada sekitar 100 kasus yang dilaporkan bahwa warga ataupun masyarakat Kota Palangkaraya mengalami gejala ISPA. Dan berikut pernyataannya untuk Anda. Jadi kasus ISPA memang ada peningkatan, tapi itu turun naik. Kadang rata-rata ya 100-an lah per hari, tapi bisa juga di bawah 100. Jadi masih fluktuatif kasus ISPA yang ada di Kota Palangkaraya. Atau ada ini nggak sih Pak, ada dugaan ketika kasusnya turun itu karena mereka nggak datang ke puskesmas atau ke dokter aja atau gimana? Enggak, jadi kami tetap menghimbau ke masyarakat bila mengalami batuk, pilek, demam untuk sesegera mungkin datang ke fasilitas kesehatan baik puskesmas, kemudian puskesmas pembantu. Itu sudah kita informasikan jauh-jauh hari. Ya, sejumlah warga tetapi meskipun mereka mengakui mengalami beberapa gejala ISPA seperti batuk, pilek, dan juga sesak napas, tapi mereka mengaku sudah terbiasa dengan kondisi seperti ini karena kebakaran hutan dan juga lahan yang terjadi di Kota Palangkaraya ini bukan merupakan kejadian yang pertama. Selain itu, selain dampaknya ke kesehatan, aktivitas sekolah, aktivitas belajar mengajar di sekolah juga tetap berjalan dengan normal meskipun dari Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya sudah menganjurkan untuk tidak banyak melakukan aktivitas luar ruangan seperti mata pelajaran olahraga itu cukup dikurangi di sekolah-sekolah yang ada di Kota Palangkaraya. Selain itu, kembali ke kesehatan, pemirsa, untuk kesehatan dari Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya ini menganjurkan masyarakatnya untuk tetap berada di dalam ruangan, mengurangi aktivitas di luar ruangan. Selain itu, di setiap puskesmas dan juga puskesmas pembantu di Kota Palangkaraya ini sudah disiapkan beberapa tabung oksigen. Selain itu, pasien-pasien yang ada di puskesmas yang ada di Kota Palangkaraya ini dibagikan masker-masker secara gratis. Dari Kota Palangkaraya, Nurul Zenita, Muhammad Robi, Metro TV. Download Metro TV Extend sekarang.